Pemirsa Lengayan TV, saat ini saya berada di depan Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayan, karena sebentar lagi akan diadakan simulasi pemadaman kebakaran kerjasama antara Puskesmas Kambang dengan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan. Ini adalah Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayan, yang sebentar lagi akan terakreditasi paripurna. Terlihat juga beberapa staf, juga Kepala Puskesmas Kecamatan Lengayan yang sudah hadir untuk mengadakan acara simulasi pemadaman kebakaran di Puskesmas Kambang. Kan aku dalam kali ya. Mama mau kemarin mah. Yo. Cik cik. Tiga langkah samping kanan. Ini adalah Danton Puskesmas Kambang, yaitu Nanang Arjuna, yang lagi mempersiapkan barisan. Mohon diisi depan tampak lagi ya. Siap. Gerak. Siap. Gerak. Dan Di samping aku tuh. pada pimpinan apel. Siap, dimulai. Untuk arahan, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Puskesmas Kambang. Puskesmas Kambang. Oke. Akreditasi Puskesmas Kambang. Baik, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjadikan puskesmas kita menjadi puskesmas terbaik menuju puskesmas paripurna. Salawat kita pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat berkat yang berlimpah, menghormat berjemaat segenap hadir bersama kita di sini dan selalu mensyukur. Ini adalah Elza Sumitra SKM, Kepala Puskesmas Kecamatan Lengayan, yang lagi memberikan arahan kepada peserta simulasi pemadaman kebakaran. Kita mampu mengatasinya lebih dulu sebelum petugas datang. Jadi ini adalah salah satu syarat dalam implementasi kita, di mana jika terjadi kejadian tiba-tiba, kita sebagai petugas medis memiliki pengetahuan dan skill untuk mengatasi kebakaran sebelum petugas pemadam kebakarannya datang. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, baik itu dengan menggunakan apa ataupun memadamkannya dengan menggunakan media putih basah. Ini kita harus terutama sebenarnya kita sudah ada print coding, tapi selama ini kita gagal. Kalau terjadi apa-apa, misalnya ada api, umumnya kita panik dan langsung keluar. Padahal seharusnya kita sebagai petugas kesehatan harus mampu mengatasinya lebih dulu. Kita harus mampu mengevakuasi pasiennya dulu sebelum petugas yang bersangkutan datang. Jadi terutama ini adalah security, OB, kemudian juga sopir ambulan, dan juga kita semua di sini. Ini adalah pengetahuan dasar yang memang harus kita miliki. Jadi terima kasih kepada Bapak dari Kabupaten
kebakaran, mohon bantuannya untuk memberikan skill dan ilmunya Pak, sehingga selama ini apa kami tergantung tapi kami belum mahir untuk menggunakannya. Terakhir kami pernah melakukan simulasi ini beberapa tahun yang lalu, namun setelah itu update ilmunya tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa kita jadikan sebagai agenda, mungkin dalam setahun bisa 2 kali Pak, sehingga memang ada petugas track kode kami ini mampu untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang menyangkut dengan kejadian tidak diinginkan dan kejadian tiba-tiba. Jadi kawan-kawan semua, kita sebagai perempuan, kita adalah perempuan yang tangguh, yang kuat. Nah kalau bisa saja kita terapkan di rumah, bisa tiba-tiba gasnya ada keluar api, dengan menggunakan media goni basah itu bisa kita lakukan untuk menetralisir dan memadamkan api yang masih kecil. Jadi untuk selanjutnya kami mohon juga kesediaan Bapak Camat untuk memberikan sedikit arahan dan semangat untuk kami semua, karena memang gerakan kami tinggal 2 bulan lagi Pak. Target kami memang harus paripurna dan kita mau dan mampu untuk melakukan itu, untuk menjadikan puskesmas Tambang kita menjadi puskesmas kebanggaan dengan yang dikembangkan pesisir selatan. Di pada kesempatan ini mohon kesediaan Bapak Camat untuk memberikan arahannya, dan dari sekian saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat kawan-kawan, kita adalah pemenang bukan pecundang, kita adalah memulai, kita adalah maker dan bukan pengikut. Jadi tanamkan di diri kita bahwa kita adalah juara. Siap kawan-kawan semua? Ya. Jadikan puskesmas kita menjadi puskesmas paripurna. Baik, terima kasih. Kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puskesmas Kambang. Akreditasi Puskesmas Kambang. Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid Damkar, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan. Kemudian yang saya hormati KTU, seluruh pegawai, seluruh Bu Dokter, Pak Dokter ya, yang juga hadir bersama kita. Baik, pertama tentu kita ucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ya, dalam hal ini Kabid Damkar sudah bersedia ya memfasilitasi kegiatan kita hari ini, dan memang ini harus kita perbarui ya, kita update terus pengetahuan kita, karena ini bisa kita kategorikan bukan bencana, musibah ya, musibah. Dan kebanyakan kejadian kebakaran adalah karena human error, kelalaian manusia. Nah, oleh sebab itu tugas kita adalah ya bagaimana mencegah. Mencegah tentu kita jangan bikin arus pendek ya. Arus pendek di situ di jok TV, di jok mencas HP ya, seluruh aliran listrik. Nah, kalau arusnya masuk dan kabel yang satu itu yang biasanya akan panas dan terjadi percikan api. Nah, ini yang biasanya memancing kebakaran ya. Artinya ini memang adalah kelalaian manusia ya. Oleh sebab itu ya kita tidak hanya simulasi tapi pencegahan dari kita ya, bagaimana kita mencegah, bagaimana perilaku memperbarui ya, merubah perilaku kita, ini yang harus kita lakukan, terutama masalah arus pendek tadi. Kemudian yang kedua, saya singkat saja, dalam hal ini ada 3 hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, tindakan preventif ya, itu tadi mencegah, meminimalisir agar tidak terjadi kebakaran. Kemudian tindakan preventif simulasi ini ya, bagaimana ketika kebakaran kita punya pengetahuan untuk mengantisipasi kebakaran. Dan yang ketiga, tindakan rehabilitasi, yaitu apa yang menjadi kerugian ya tentu kita data ya, kita rehab kembali
Nah, itu yang harus kita ketahui, dan terpenting sekali ya ketika terjadi musibah ini tentu tidak hanya kita yang bisa mengantisipasi, ya keterlibatan masyarakat sekitar sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu tentu koordinasi kita dengan seluruh masyarakat sekitar kita ya perlu kita tingkatkan, nah, sehingga rasa memiliki puskesmas ini ya ada ya bagi masyarakat kita sekitar puskesmas. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui Kabid Damkar, dan semangat ya untuk Puskesmas Kambang yang sebentar lagi reakreditasi. Mudah-mudahan kita mencapai yang apa kita inginkan ya, walaupun tidak utama tapi bisa paripurna. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Puskesmas Kambang. Oke. Akreditasi. Alhamdulillah. Yang sama-sama saya hormati Bapak Camat, Bapak Gubernur. Ini senior saya di STPDN. Saya angkatan 20, beliau angkatan 16. Saya Kabid, beliau sudah jadi camat. Mudah-mudahan sebentar lagi saya jadi camat juga ya. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Puskesmas Kambang. Seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, staf atau anggota yang bekerja di Puskesmas Kambang. Baik, pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat Allah kita telah dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan simulasi penanggulangan kebakaran. Salawat beserta salam tak besar-besarnya kita doakan kepada Allah agar selalu disampaikan, dicurahkan buat baginda besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran. Nah, yang pertama nanti akan diajarkan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang sudah tahu, kami mengingatkan kembali, atau yang belum tahu akan dapat belajar. Yang pertama yaitu bagaimana menggunakan apar. Alat tahu Bapak Ibu belajar menggunakan apar? Pak Maman? Alat pernah dipakai? Belum ya? Mudah-mudahan tidak terpakai. Ya, kalau terpakai berarti ada kebakaran. Nah, nanti instruktur kami yang dari Damkar yang sudah berpengalaman ya, kami bukan hanya di sini saja sosialisasi, di rumah sakit sudah, kemudian di rumah sakit Enzir Painan, kemudian di sekolah-sekolah SD, TK, PAUD, dan nanti insya Allah hari Selasa kami juga simulasi di rumah sakit Tapat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir di Puskesmas Kambang. Itu yang pertama, apar. Yang kedua, nanti kami juga mengajarkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara penanggulangan kebakaran dengan cara tradisional. Nah, di sini dengan menggunakan karung goni. Ya, nanti kami ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Ini sangat besar manfaatnya Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu di rumah ada yang memasak, ada kebakaran, kalau tidak ada karung goni dapat diganti dengan handuk atau selimut yang kita basahi. Ya, nanti akan dipandu oleh instruktur kita. Kemudian yang ketiga, nah nanti kita tumpahkan minyak
nanti kita bentuk tim, mungkin satu tim ada 3 orang sampai 5 orang, bersama-sama kita memadamkan minyak tersebut. Nah, itu agenda kita pada pagi hari ini. Gua gak kayak Bu. Kalau kami di Damkar itu lagi song yang mohon maaf, saya di Damkar ini belum sampai 2 bulan Bu. Dulu ada itu mau dulu lah. Gini sama jadi Damkar lah kan ya. Hampir 1 minggu sosialisasi kan yang dari. Jadi saya harap Bapak Ibu semua untuk hari ini, mari kita berpanas-panas. Kita sama-sama panas Bu. Bisa ini? Daton kepada Pak Kamal sama Mas tadi. Untuk saat ini kita santai Pak ya bersama. Jadi setelah ini untuk saat ini kita boleh mengambil posisi milik raja. Tidak usah mel baru. Jadi nanti di sini disajikan nanti pertama sekali kita cara menggunakan ya, media atau alat untuk pemadaman yang kita gunakan. Yang untuk tradisional ya kita gunakan karung unik, ya kita gunakan air, kita gunakan grup, kita gunakan solar dan bensin. Jadi di sini nanti kita mengharapkan supaya Bapak Ibu mencoba. Secara dulu teknisnya nanti diarahkan Bapak Ibu mencoba. Jadi kalau seandainya nanti terjadi di tempat kita, kalau di rumah tangga Bapak Ibu ya, kalau kita maka di rumah boleh antum ya, boleh selimut tebal gitu, bisa boleh digunakan. Dan paling teknis kita gunakan melindungi letaknya yang lebih mudah kita jangkau. Setelah itu perawatannya juga nih, dia isinya serbuk di 1 kali seminggu, kalau bisa dibalik-balik aja 3 kali 4 kali gitu Pak Ibu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan nanti. Di seluruhnya ini sangat berguna bagi kita, baik di rumah sakit, di rumah tangga dan sebagainya. Terus mungkin barangkali rekan-rekan kita Datot, Akbar, Kadipat, silakan nanti diangkat, ya. Lihat Bu, kita terlindung, tangan kita tidak kena nanti, tapi ya, lihat gitu caranya, wajah kita juga terlindung, gitu. Ya, coba Bu, coba ulangi lagi. Ya, mengambilnya langsung diangkat, ya. Nah, jadi kita terlindung dari api gitu. Terus, nah, ini kalau kebakaran api ini kita diperhatikan arah angin, jangan kita di bawah arah angin, kita berdiri di atas angin, gitu. Nah, coba, oke. Contohnya ini bara ya, bara angin. Lindungi jari, Nah. Bu. Nah, terlindung. Kalau bisa Bu mancingnya, tadi tangan Ibu jari itu, api itu boleh. Tapi kalau terlindung Bu, masuk. Lihat arah angin Bu, arahkan, usahakan di atas angin. Ya, posisi jarak kita dengan titik api harus dijaga itu. Di jarak dengan titik api terlalu dekat juga, terlalu jauh juga tidak bisa. Dia harus pas gitu, bisa dalam jangkauan kita. Ya. Terus mengambil kembali, jangan ditarik aja, tetap kita terlindung. Jadi kalau masih ada api, kita masih terlindung Pak Ibu. Coba tarik. Nah, posisi tetap terlindung. Nah, itu. Sewaktu-waktunya bisa ini api dulu Bu. Ini kalau di api itu kalau ketemu apinya buat kalau ini Bu. Nah, ini. Kita lindungi Bu. Nanti karung ini juga yang kita api, ngejar api dia. Kalau salah nggak gunakan. Terus oke.
hari Seninnya aku masuk kantor. Hari itu masuknya di kawan. Kalau yang bilang nantinya enggak. Ya, diri kita terlindung, pastikan diri kita terlindung. Pastikan lihat arah angin tuh. Lihat arah angin, ya kita harus berdiri di atas angin dengan jarak ya, lebih kurang ya. Ini jaraknya. Ada. Udah ya. Kalau kita jadi tahu dan berani, jangan ragu-ragu. Ke arah menarik kembali, bagaimana mengambil lagi kamu. Kalau dilihat kita masih tetap terlindung. Nah, kalau terjadi mesin api, terlindung kan? Terlindung. Ya. Api padam kita selamat. Ya. Nah, lihat dulu. Ada kan? Ada kan? Kalau Bapak Ibu udah bisa, aman ya. Dia udah basah kan, tebal lagi kan. Dia jarak, jarak kita. Kita sekali. Kita masih panas. Kalau alun itu asal buktinya ada Yang kanan coba ambil lagi, cara mengambilnya. Nanti selangkah bisa, anduk bisa. Ya, mas beli lebih di basan. ya, sama. Pastikan dulu asalnya manusia. Ada angin. Kita lihat arah angin. David, ya, kita bertanya tadi. Pemirsa Lengayang TV, saat ini Camat Lengayang Joni Eldo juga ingin mencoba bagaimana caranya memadamkan api. Jadi menurut aturannya kita harus berada di atas angin, bukan di bawah angin. Mantap. Lagi. Ada juga ibu-ibu yang punya nyali yang ingin mencoba juga untuk memadamkan api dan ternyata berhasil. Terus pelan-pelan dia. Terlihat juga pemirsa ada Dokter Ricky yang ingin mencoba memadamkan api dengan apar. Ini apar ini biasanya langsung disemprotkan, kemudian difokuskan ke titik api, maka api langsung padam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji syukur
untuk hadir ke puskesmas ini dalam rangka mengadakan simulasi bergabung dengan anggota pemadam kebakaran. Berbarengan dengan itu, salawat beriringan dengan salam perjalanan kita yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana satu-satunya umat manusia yang telah diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka memberikan contoh dan teladan untuk umat Islam sedunia. Baik, yang sama-sama kita hormati Kabid Damkar Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan, alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada saat ini. Kemudian Bukapus Puskesmas Kambang beserta jajaran beliau, alhamdulillah telah berkumpul bersama kita pada kesempatan hari ini. Baik, kami dari anggota Damkar Pemadam Kebakaran yang telah diundang beberapa hari yang lalu oleh Bukapus untuk mengadakan simulasi pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan satu apapun. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dari kawan-kawan pemadam kebakaran tadi mudah-mudahan bermanfaat, baik itu secara instansi maupun bermanfaat secara kita pribadi, karena itu bisa kita terapkan dan kita implementasikan di rumah kita masing-masing. Sebab kenapa? Kita tidak bisa kebakaran itu kita duga, tidak bisa kita prediksi. Kalau banjir mungkin bisa kita prediksi, hujan 2 jam mungkin beberapa waktu lagi akan banjir. Tapi kalau pemadam kebakaran itu tidak bisa kita prediksi. Jadi maka daripada itu, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan tadi menambah pengalaman dan bermanfaat bagi kita semua. Lain dulu perjuangan dulu. Kami ulangi dan mengingatkan ada 3 alat pemadam kebakaran. Yang pertama apa, Bu? Hati-hati jangan selesai. Yang pertama apa? Kalau yang merah ini namanya kan ampar ya, Bu? Ya. Ada nggak yang nama ampar di sini? Kadang-kadang ampar ini ada nama seseorang. Yang pertama, alat pemadam kebakaran itu namanya apap. Jangan salah sebut, Bu. Apap. Alat pemadam berat. Apap. Jangan salah sebut, Bu. Kemudian yang kedua apar. Ini yang seperti yang ada ini. Apar kan? Sudah diperagakan bagaimana cara penggunaannya. Dan kemudian tadi apa? Alat pemadam kebakaran tradisional. Sebagai sampel tadi kami tunjukkan karung bodi, dan kemudian kalau di rumah mungkin karung bodi itu agak langka, susah untuk mencarinya. Ada kain tebal seperti handuk atau jaket nanti dibasahkan di rumah. Ya, apalagi, Bu? Masih ada yang jadi pertanyaan sebelum kita tutup, Bu? Ada? Mungkin ada yang wajah-wajah bingung ini. Iya, Bu, silakan. Tapi kan sebelum meletus ya. Iya. Yang pertama, gas LPG itu yang 3 kilo atau yang berapa, Bu? Itu kan ada regulator. Yang pertama kita akan lakukan cek karena setiap barang yang kita pakai dia akan rusak melalui biasa bagi mahasiswa. Jadi sebagai ibu rumah tangga tentunya ada ilmu baru yang kita dapatkan. Kalau terjadi apa-apa jangan panik, jangan dulu telepon bomba dari PDP. Atasi dulu semampu kita baru kena jarak ya Pak ya. Apalagi kalau seandainya medannya jauh kemudian airnya tangkinya mungkin jauh juga tempat pengambilan air, tentunya ada waktu gitu. Ada jeda yang lama dan itu sudah sepersekian detiknya sangat berarti apabila terjadi kejadian yang diinginkan. Kemudian juga kami menambahkan kalau ada jawaban kami di depannya. Saya ada snack dalam nanti sate mungkin bisa bagian utama juga ada jawaban kami yang tidak pada depannya. Intinya mudah-mudahan kerjasama kita selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi, Pak. Kami juga mohon nanti bantuan Pak untuk MOU karena ini juga sebagai instansi yang Bapak bina, tentunya di aplikasi kami butuh beberapa dokumen sehingga itu memang diakui. Apa perlu petugas ada beberapa tim di puskesmas namanya tim darurat Pak. Saya bukan. Jadi kalau ada apa-apa memang mereka mampu dan mempunyai
ada beberapa tugas kami yang memang ahli untuk melakukan itu. Kalau yang lain-lain mungkin tahu, tidak seluruhnya mungkin berani. Tapi ada beberapa kalau menjadi bapak ini petugas kami yang lebih dulu terjun dan ini memang punya sertifikat bersifat keahlian. Kalau dia memang pernah dilatih mengikuti pelatihan ini, dan ini bisa kita jadikan dokumentasi kita bahwa apa yang diakui secara keren. Ini mohon bantuan yang pertama nanti kami akan susulkan Pak dalam MOU. Kemudian juga kita menyusul juga sertifikat beberapa tenaga pelatih. Tapi pertama security, sopir ambulan, kemudian juga OB kami memang kami harus mampu karena mereka yang selalu berada 24 jam di puskesmas. Jadi memang tidak punya sertifikat juga, mudah-mudahan ini bisa dibantu Pak. Ini dengan saja Pak, terakhir pagi apa yang Bapak berikan hari ini insya Allah akan menjadi amal jariah Pak, berikan yang bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat kami laporkan dari Puskesmas Kambang. Saya Wadi Jusri, Lengan TV melaporkan.